S2, Aidan Febrian. Wira dan Indri menunggu di kamar harap-harap cemas mendapatkan kabar dari Owen, berharap ada penyelesaian untuk mereka berdua. Gila sekali wanita itu, keluh Owen seraya melonggarkan dasinya yang terasa mencekik. Ternyata cukup alot beradu argumen dengan Linda yang akhirnya membuatnya kehilangan cukup banyak uang. Tak apa, setidaknya dia bisa mendapatkan ganti rugi dari Wira dengan cara memotong gaji pria itu. Ada apa, Tuan? Wira bergegas menghampiri Owen yang baru saja sampai. Dia takut sang atasan gagal mendapatkan keadilan untuk Indri. Katakan kepadanya untuk segera berkemas, kita pulang. Ajak Owen seraya mengibaskan tangannya. Nanti saja membahas masalah uang yang dia keluarkan sesampai mereka di rumah, nanti takut Indri malah merasa tak enak hati yang akan membuatnya malah bertahan di tempat tersebut. Ternyata ada yang menebusmu kemari, sindir Linda mengibaskan sehelai cek saat Indri melintas di hadapannya. Sering-sering datang kemari untuk mengunjungi majikanmu ini. Sorak Linda tak terima melihat Indri yang mengacuhkan dirinya. Maaf, kau membayarnya? Tanya Indri sebelum masuk ke dalam mobil. Dia ingin mempertanyakan terlebih dahulu berapa gerangan uang yang dikeluarkan Owen, jangan sampai dia keluar dari lubang buaya malah masuk ke kandang makan. Tak ada bedanya, dia tetap tergadai dan harus melakukan pekerjaan haram. Emangnya kau sanggup membayar uang saya? Owen menantang. Justru itu saya bertanya. Saya tidak ingin semuanya menjadi sama. Lepas dari sini, tapi saya malah masuk ke dalam jebakan Anda. Daripada berlarut-larut dan dioper ke sana kemari, lebih baik saya tetap tinggal di sini. Terang Indri jujur. Jelaskan padanya. Owen beralih pada Wira yang sedang membukakan pintu mobil untuknya. Dia tidak tertarik untuk membahas masalah ini dengan Indri. Nanti kita bicarakan di rumah, sekarang ikutlah terlebih dahulu dengan kami. Aku berjanji tidak akan ada yang berani menyakitimu, apalagi memintamu melakukan hal buruk. Aku yakin keberadaanmu di sini bukan atas keinginanmu. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui, aku tidak akan pernah menjerumuskan ke dalam hal keburukan. Justru kedatanganku kemari untuk menyelamatkanmu, karena kamu selama ini kucari. Indri akhirnya luluh. Dia masuk dan duduk di samping Wira yang sedang mengemudi, meskipun dalam hati dia tetap bertanya-tanya apakah ini benar atau hanyalah sebuah drama semata. Aku tinggal dan bekerja di sini, tutur Wira sebelum turun, membukakan pintu belakang untuk Owen. Bawalah dia ke belakang, bicarakan di sana. Saya tidak ingin keberadaannya malah membawa masalah baru di sini. Baik, Tuan. Wira membiarkan Owen berjalan duluan. Dia harus menghampiri Indri dan membujuk wanita itu untuk kesekian kalinya agar mau turun. Kalau tidak dijelaskan, Indri pasti akan tetap dengan pikiran buruknya. Tak mau marah, apalagi menyalahkan Indri karena dia tahu pasti ada rasa trauma di hati Indri setelah apa yang dia lalui selama ini. Masuklah, ajak Wira, tapi Indri tetap waspada. Sesekali dia menoleh ke belakang, takut tiba-tiba saja ada orang yang akan menerkamnya. Indri juga memeluk bayinya begitu erat, jangan sampai saat dirinya sudah berada di dalam rumah nanti orang-orang ini akan merampas baby boy darinya. Tidak perlu takut seperti itu. Wira membuka pintu belakang mempersilahkan Indri untuk berjalan terlebih dahulu. Masuklah agar kita bisa bicara. Banyak hal yang ingin aku bahas denganmu dan aku harap kamu mau menyetujuinya. Indri mengangguk pelan, akhirnya masuk dan diikuti Wira dari belakang. Apa yang mereka berdua lakukan menjadi pusat perhatian para asisten rumah tangga yang bekerja di sana. Mereka saling berbisik siapa gerangan wanita yang menggendong bayi datang bersama Wira. Setahu mereka Wira ini seorang pria lajang dan merantau seorang diri ke ibu kota, tapi kenapa sekarang dia malah membawa seorang wanita dan bayi? Jadi sekarang dia tidak memiliki identitas? Wira mengajukan pertanyaan setelah mengambil alih ransel yang ada di punggung Indri. Tainya dia ingin membantu, tapi wanita ini sangat keras kepala sehingga membawa barang bawaannya sendiri, begitu pula dengan bayinya. Indri hanya mengangguk, tidak mau banyak bicara dengan Wira. Kalau begitu aku akan memberinya nama Aidan Febrian.
Indri menoleh pada Wira menatap keseriusan yang kini terpancar dari kedua mata pria itu. Benarkah dia harus menerima nama Aidan untuk putranya? Benarkah Aidan ini cocok dijadikan nama untuk putranya? Jujur saja semenjak hari itu aku merasa bersalah padamu. Merasa memiliki hutang yang begitu besar dan harus menebusnya dalam waktu dekat. Aku dibayang-bayangi kejadian hari itu dan aku telah berjanji kepada diriku dan kepada Tuhanku akan mencarimu hingga ujung dunia dan menikahimu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Tanya Wira memperlihatkan betapa dia serius dengan ucapannya. Andai saja hari itu aku bisa bersabar sedikit lagi, pastilah semuanya tidak akan seperti ini, tapi di satu sisi aku merasa bersyukur kalau seandainya hari itu bukan aku orangnya belum tentu kamu akan dicari seperti sekarang. Aku tidak perlu repot apalagi mengasihaniku, biarkan saja semuanya seperti ini dan sampaikan rasa terima kasihku kepada majikanmu. Aku tahu dia mengeluarkan begitu banyak uang agar aku bisa lepas dari Bu Linde, tapi aku tidak akan membiarkan diriku memiliki begitu banyak hutang budi pada orang lain. Apa maksudmu? Aku ingin meminta tolong padamu agar membujuk majikanmu itu untuk menerimaku bekerja di sini. Dengan demikian, aku bisa membayar hutang yang ada. Biarlah aku tidak mendapatkan gaji sepersen pun, asalkan dia mau memberiku makan, itu jauh lebih baik dibandingkan menjual diri di tempat tadi. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja di sini karena akulah yang akan menanggung seluruh biaya hidupmu, dan aku mohon jangan pernah menolak apa yang aku inginkan. Aku adalah ayah dari Aidan, otomatis aku pula lah yang harus bertanggung jawab atas segala kebutuhannya. Untuk urusan hutang piutang biarlah menjadi urusanku dan Tuan Owen. Kau bukan siapa-siapa bagiku, jadi tolonglah jangan mengasihaniku jauh lebih daripada ini. Bukan mengasihimu, tapi aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk darah dagingku. Indri berdecak. Memangnya ada pria yang baik mau bertanggung jawab padaku? Memangnya kamu tidak merasa jijik, sedangkan kamu menemukan aku di tempat yang tak baik? Tapi setidaknya aku tahu siapa pertama kali menyentuhmu. Kau masih suci dan bersih. Terlepas dari itu, apakah kamu pernah mendapatkan pelanggan atau tidak itu urusan belakangan. Kenapa? Karena aku yakin tak mudah bagimu menjalani kehidupan sendiri. Hamil di luar pernikahan, bahkan aku yakin orang-orang pasti akan menertawakanmu saat kau memberitahu bahwasanya yang menghamilimu adalah pria yang tak jelas identitasnya. Tak membenarkan, tak pulang menolak fakta yang disampaikan Wira kepadanya, karena memang begitulah adanya. Maka dari itu Indri mencoba memberikan satu kesempatan untuk Wira membiarkan pria itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Menikah? Lalu bagaimana dengan statusnya bersama Alex? Dia masih menjadi istri orang dan otomatis tidak mungkin menikah lagi tanpa ada perceraian antara dirinya dan Alex. Kenapa kau diam? Apakah ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiranmu? Kalau ada, katakanlah biar semua permasalahan selesai. Sebelum kita menikah, dan kalau kamu serius dengan ucapanmu barusan, kamu harus menemui pria ini. Indri menyerahkan Aidan terlebih dahulu kepada Wira agar dia bisa mengeluarkan buku nikahnya dengan Alex. Menunjukkan identitas pria yang ada di dalam buku tersebut. Dia suamiku. Kau sudah menikah? Indri menganggukkan kepalanya. Hanya sebatas menikah agar orang-orang tidak menertawakan aku dan menyebutku sebagai wanita murahan. Dia seorang dokter yang baik. Berteman dengan adik iparku, aku lari dari rumahnya karena tak sanggup terus-menerus ditekan oleh mertua dan adik iparku. Tapi satu hal yang ingin aku tegaskan di sini, meskipun aku sudah menikah dengan Alex ini, aku belum pernah sekalipun bersentuhan dengannya. Jadi jangan berpikiran yang tidak-tidak. Tapi kalau seandainya kau tak percaya, terserahlah, aku juga tidak mengharapkan pernikahan ini. Terang Indri malas mengemis kepada Wira. Dinikahi jadi tidak pun tak masalah lagi, pula hidupnya sudah hancur, jadi untuk apa lagi mengemis kepada seorang pria? Pikirnya dalam hatinya. Dia juga telah terbiasa terombang-ambing dalam ketidakpastian, sehingga dia tak memiliki target apapun dalam hidupnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menemuinya dan menyampaikan bahwa aku akan menikahimu. Aku juga akan mengakui dirikulah ayah kandung dari Aidan. Terima kasih kalau memang benar kamu berkata jujur, dan jujur saja aku tidak ingin terlalu berharap, walaupun ini hanyalah bualan semata, tak masalah. Kamu tak perlu merasa terbebani, apalagi menganggap ini sebuah kewajiban-kewajiban yang harus kamu jalani.
Wira menganggukkan kepalanya mempersilahkan Indri untuk beristirahat bersama Aidan dan dia akan menemui Owen terlebih dahulu meminta izin untuk menemui Alex pria yang saat ini berada di buku nikah yang sama dengan Indri. Sebelum menikah tentu saja harus ada penyelesaian antara Alex dan Indri terlebih dahulu sebagai pengawal pribadi Owen. Tentu saja dia juga harus mendapatkan izin dari pria itu sebelum meninggalkan rumah. Keberanian Wira menjelaskan secara singkat apa yang baru saja disampaikan Indri padanya. Wira mendapatkan izin untuk pergi sebentar tak bisa lama karena Owen membutuhkan dirinya. Pria itu tidak akan pergi atau keluar dari rumah tanpa dampingan darinya. "Tumben jam segini sudah di rumah?" tanya seorang wanita seraya menghampiri Owen. Wanita berpakaian sedikit minim tersebut datang seraya menyerahkan segelas minuman pada Owen. "Tidakkah lelah kau meminum ini?" tanya Owen. Memang mengambil gelas yang diserahkan wanita itu tapi dia tidak meminumnya melainkan meletakkan di meja. "Sampai kapan kau akan seperti ini?" Kedua pundak wanita yang kerap disapa Tiffany itu terangkat. "Nanti kalau aku sudah tua dan berniat untuk bertobat." "Memangnya usiamu cukup untuk bertobat? Emangnya kau Tuhan yang bisa menentukan berapa usiaku? Setidaknya sebelum menasihatiku, berhentilah untuk mencari selingkuhan di luar sana. Bukannya mencari selingkuhan hanya saja mencari partner di ranjang, memangnya kau bisa memberinya untukku?" "Bisa, asalkan kau tidak menuntut keturunan dariku." Owen menarik tangan wanita tersebut hingga terduduk di pangkuannya. "Apa yang harus aku lakukan agar kau mau mengandung anakku?" "Tidak ada." Keluhnya meletakkan gelas di meja agar bisa fokus pada Owen. "Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu aku tidak mau memiliki keturunan? Karir? Bukankah aku sudah memberikan segalanya untukmu? Uang saja tidak cukup. Aku ingin terkenal. Aku ingin orang-orang mengetahui siapa aku. Sudah berapa kali aku katakan aku tidak bisa memberimu keturunan, dan lagi pula kau juga tidak bisa memberikan kepadaku kan?" Owen berdecih. "Itu karena selama ini aku menggunakan pengaman setiap kali melakukannya dengan wanita-wanita itu. Kalau begitu jangan lagi gunakan pengaman. Buatlah anak bersama wanita lain karena aku tidak sudi memiliki anak atau adopsi saja itu jauh lebih praktis." "Tiffany!" Kau tegur Owen mulai kehabisan kesabaran setiap kali berdebat dengan istrinya ini. Tidak pernah sekalipun mendapatkan titik terang dalam menyelesaikan masalah mereka berdua. "Apalagi, orang tua kita menjodohkan bukan karena menginginkan kita bersatu, tapi keturunan untuk melanjutkan perusahaan mereka. Ya, sudah kalau begitu kau saja yang buat nanti aku bisa klaim kalau itu adalah anakku." Owen menggelengkan kepalanya, sedikit mendorong Tiffany agar turun dari pangkuannya. Percuma saja memperlakukan wanita ini dengan baik. Buktinya sampai sekarang tidak pernah ada sedikit pun niat Tiffany untuk mengandung. Owen sudah mengancam akan berpetualang jika istrinya itu tidak memenuhi tuntutannya. Alih-alih menuruti keinginan Owen, Tiffany malah membiarkan meminta suaminya itu lebih gencar lagi berselingkuh agar terjadi kecelakaan dan memiliki keturunan. Mereka menikah hanya berdasarkan bisnis dan janji di masa lalu, sedangkan Tiffany menginginkan seorang suami yang selalu ada untuknya. Menemaninya saat syuting dan liburan berbeda dengan Owen hanya gila kerja dan gila ranjang semata. "Itu siapa?" Tiffany menunjuk Indri yang baru saja keluar dari kamar. Niat hatinya bersantai di teras belakang, seraya menikmati jus naga kesukaannya, dia justru menemukan keberadaan Indri di rumahnya. "Kami belum ada yang mengetahui siapa dia Nyonya karena tadi dia datang bersama Wira dan Tuan. Kami juga tidak berani mempertanyakan itu kepada Tuan, takut disemprit lagi seperti waktu itu." Terang seorang wanita parubaya seraya menuangkan jus di gelas Tiffany. Kata wanita itu usai meminum minuman beralkohol baik dinetralkan menggunakan jus buah. "Panggil dia kemari. Tidak ada seorang pun yang boleh menginjakan kaki di rumah ini tanpa seizinku." Satu sudut bibir Tiffany terangkat. Tak suka melihat keberadaan Indri di sana, apalagi wanita itu sangat berbeda dengannya. Indri jauh lebih tertutup dibandingkan dengan dirinya yang suka mengumbar tubuh.
Wanita parubaya tersebut menghampiri Indri memintanya untuk segera melapor kepada Tiffany tentang siapa dirinya sebelum majikan mereka marah. Indri tentu saja setuju karena memang dia ingin bicara pula dengan tuan rumah. Selain Owen, dia tidak ingin posisinya di rumah ini menjadi fitnah apalagi masalah untuk Wira. Sebutkan siapa nama dan identitasmu secara lengkap. Tak perlu basa-basi apalagi bertele-tele. Saya sibuk tutur. Tiffany saat Indri berada persis di hadapannya. Seraya menggendong bayinya, Indri mulai menjelaskan siapa dirinya. Saya temannya Wira dan ini adalah putra saya. Katanya saya akan tinggal di sini dan bekerja. Kalau Nyonya ingin tahu lebih jauh tentang saya dan kenapa saya bisa berada di sini, bisa tanya langsung kepada Wira atau Tuan Owen karena mereka berdualah yang membawa Sekaya kemari. Kau selingkuhannya Owen? Kedua alis Tiffany terangkat. Dia juga berdiri sedikit mencondongkan tubuhnya agar bisa memindai Indri dari ujung kaki hingga rambut. Atau jangan bayi itu putranya Owen? Dia bertepuk tangan. Syukurlah kalau begitu saya tidak perlu lagi memberikan keturunan padanya dan memintanya berselingkuh untuk mendapatkan anak. Cepat Indri menggeleng menepis pernyataan Tiffany. Takutnya nanti Aidan malah diakui sebagai anaknya Owen. Bukan Nyonya, ini putra saya dan Wira. Ah, kau kekasihnya Wira? Bukan Nyonya, panjang ceritanya kalau disebutkan, tapi Aidan ini adalah anak kandung dari Wira. Sayang sekali. Tiffany kembali duduk. Lebih cepat Wira dibandingkan Owen. Ngomong-ngomong, kau di sini sebagai pembantu untuk bersih-bersih dan memasak atau dibawa Wira untuk mengandung anaknya Owen? Bukan Nyonya, saya datang kemari karena Wira bukan Tuan Owen. Sama saja mereka itu satu paket, karena di mana ada Owen di situ ada Wira. Mulai mengeluarkan sigaret dari sarangnya, Tiffany membakar, menggunakan Indri sebagai pusat perhatiannya. Dia berpikir dan menimbang apa yang harus dilakukan pada wanita ini agar dia selamat dari desakan kedua orang tua dan mertuanya. Indri, kira-kira kalau saya beri kamu uang, apakah kamu mau hamil anak dari suami saya? Tanyanya seolah-olah apa yang disampaikan Tiffany ini merupakan sebuah hal yang lumrah. Tidak Nyonya. Tolak Indri. Saya sudah kenyang dengan hal-hal seperti itu, jadi kenapa kau jual mahal seperti ini? Hamil tanpa menikah tentu saja sudah membuatmu memiliki penilaian buruk di mataku, lalu kenapa kau malah bersikap seperti manusia suci tanpa dosa? Bukan bersikap sok suci, tapi saya mempunyai agama dan aturan dalam hidup. Anda pandai menertawakan saya dan menyebut saya hanya di luar nikah, bukan? Jadi tidak seharusnya Anda meminta saya untuk melakukan itu demi Anda dan Tuan Owen. Bantahnya, meskipun dirinya pernah terjerumus dalam kubangan dosa, tapi setidaknya Indri tidak ingin mengulangi untuk kedua kalinya. Ya, terserah. Tiffany mengibaskan tangannya, mengusir Indri. Saya akan bicara dengan Owen seandainya keberadaanmu di sini tanpa campur tangan darinya. Tolong angkat kaki dari rumah ini karena saya tidak ingin rumah ini terjangkit virus dari hama orang sepertimu. Cibirnya sebelum melangkah pergi. Tiffany menghampiri sang suami yang masih bertahan di ruang tamu. Owen tampak santai bermain ponsel di sana. Siapa wanita jalang yang membawa anak itu? Tanya Tiffany seraya duduk di samping Owen. Kedua pundak Owen terangkat. Dia memiliki urusan dengan Wira, jadi jangan usik dia. Kalau tidak ingin aku mengusiknya, jadikan dia ibu bayaran untuk anakmu. Aku lihat dia sudah memiliki anak, yaitu artinya dia positif bisa memiliki keturunan, jadi meskipun kau lemah pasti dia dapat hamil. Owen meletakkan ponselnya terlebih dahulu agar bisa fokus kepada kegilaan Tiffany. Kau terlalu banyak mengkonsumsi obat dan minuman. Sadarlah. Kita sama-sama pendosa di dunia ini, jadi jangan sok suci. Aku akan berhenti mengkonsumsi saat pekerjaanku mulai santai ketika aku sudah go internasional. Tidak akan ada artis kontroversi sepertimu yang bisa go internasional. Kau pikir dengan mengumbar-ngumbar tubuhmu dan menggoda begitu banyak pria di luar sana, kau bisa memiliki karir cemerlang? Tidak. Yang ada kau akan dikenal sebagai artis yang suka mengumbar kontroversi hanya demi mendapatkan sesuap nasi. Jangan mengatur.
6 tahun kita menikah belum pernah sepeser pun uangmu kupakai, jadi kau bukan donatur utama dalam hidupku. Hamili dia sebelum aku menghalalkan segala cara untuk membuatnya mengandung anakmu. Tiffany melabuhkan sebuah kecupan di pipi Owen sebelum beranjak menuju kamarnya. Dia akan pergi bekerja memenuhi undangan podcast salah satu YouTuber terkenal. Merupakan hal yang biasa seorang artis minim prestasi tapi dibanjiri gosip tak penting diundang ke sana kemari demi kepopulerannya. Tiffany mengabaikan nama baik Owen dan keluarga besarnya padahal orang tua Tiffany menganggap pernikahannya dengan Owen merupakan jalan satu-satunya agar putri mereka bertobat dan berhenti menjadi artis yang tidak ada gunanya sama sekali. Namun nyatanya apa? Owen juga membenci yang namanya pernikahan, tentu saja setuju dengan apa yang dilakukan Tiffany. Mereka memang menikah, satu ranjang, satu tubuh, tapi tidak dengan komitmen. Cukup kagum rasanya Wira melihat siapa sosok Alex. Dalam pikirannya Alex ini hanya bergelar dokter saja, tapi ternyata dia memang dokter yang kompeten di sebuah rumah sakit. Buktinya saja dia telah menunggu selama 1 jam lebih tapi belum ada tanda-tanda kedatangan Alex di ruangannya. Namun saat dia ingin beranjak pergi barulah Alex sampai. Pria itu tampak lelah seraya melepaskan maskernya. Asisten saya mengatakan ada seorang pria yang mencari sehingga saya buru-buru kemari. Padahal saya baru saja selesai melakukan operasi, seharusnya saya beristirahat dan mensterilkan tubuh terlebih dahulu, tapi karena dia menyebutkan kalau pria yang tengah menunggu saya ini membawa buku nikah saya dan Indri. Benarkah? Cecarnya cepat saat menemukan Wira yang hendak beranjak. Wira menganggukkan kepalanya dan kembali duduk di hadapan Alex. Dia mengeluarkan buku nikah yang diserahkan Indri kepadanya sebagai modal baginya untuk bertemu dengan Alex agar tidak perlu repot menjelaskan ini dan itu kepada Alex untuk mempersingkat pertemuan mereka. Indri ada pada saya dan saya di sini juga ingin mengakui bahwasanya sayalah yang dibayar Yura untuk mengamili Indri hari itu. Akunya turut to the point seperti yang diinginkan Alex. Jadi kau? Maka dari itu saya ingin datang kemari untuk meminta tolong padamu menceraikan Indri. Daftarkan perceraian kalian di pengadilan agama agar Indri mendapatkan akta cerainya. Jadi kau manusianya? Alex kembali bangkit siap melayangkan pukulan kepada Wira tapi cepat ditepis. Saya datang kemari untuk berniat baik, bukan untuk berkelahi. Indri mengatakan dia mendapatkan tekanan yang begitu besar di rumahmu sehingga dia lari dari rumah. Saya juga sudah meminjam begitu banyak uang pada majikan saya agar bisa melepaskannya dari tempat sialan itu, jadi tolong permudah semuanya agar ini adil bagi saya dan Indri. Terangnya sangat berani melawan Alex. Alex hanyalah seorang dokter yang katanya pasang badan demi Indri tak mendapatkan cibiran dari orang lain. Jadi tidak seharusnya dia takut, bukan? Toh dia adalah ayah biologis dari Aidan. Indri pun sudah setuju menikah dengannya. Memang saya hanyalah suami pajangan saja, tapi setidaknya Indri itu memiliki keluarga, jadi kau harus menghubunginya terlebih dahulu sebelum bertindak sejauh ini. Indri melarang saya bertemu dengan Saka dan Ranti. Wira menyebutkan 2 nama yang sudah diwanti-wanti Indri agar tak perlu diberitahu dalam urusan mereka. Kenapa? Karena Indri tidak mau dianggap sebagai benalu yang selalu saja mengganggu adik dan adik iparnya. Indri juga ingin lepas dari bayang-bayang Saka yang belakangan ini mulai memudar di kepalanya. Dia fokus pada tumbuh kembang Aidan yang membuatnya larut dalam kesenangan menjadi seorang ibu. Indri melarang. Tentu saja. Dia sudah bercerita banyak hal termasuk menyampaikan tentang Saka yang sempat dikejarnya. Laki-laki yang membuatnya masuk ke dalam jebakan Yura dan menyeretku ke dalam masalah itu karena aku menginginkan sejumlah uang untuk bertahan hidup di kota besar ini. Itu artinya Indri ada di kota ini? Tentu saja kalian yang tidak bisa menemukan keberadaannya. Alex tertawa. Indri sangat pandai bersembunyi sehingga saya tidak bisa menemukannya. Baik, saya akan mengurus perceraian dengan Indri, tapi dengan satu syarat, kau tetap menemui Ranti adiknya dan Saka adik iparnya. Saka bukan hanya sekedar adik ipar, tapi orang yang mengemban tugas cukup berat di dunia ini. Dia ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Indri dan Ranti, memastikan 2 orang adik kakak itu hidup bahagia,
dan jikalau memang kau memiliki niat baik untuk bertanggung jawab dengan menikahinya, maka tentu saja ini bukanlah perkara sulit bagimu. Kau juga tidak harus mendapatkan persetujuan dari Indri mengingat akal sehat di sini harus dipertanyakan. Tapi tetap saja saya tidak bisa melangkah tanpa seizin Indri, atau begini saja. Ceraikan dia dan keluarkan akta perceraian agar kami bisa menikah. Setelah itu seiring dengan berjalannya waktu saya akan mencoba meyakinkan Indri agar dia kembali ke rumah bertemu dengan adiknya. Saya berjanji padamu kurang dari 6 bulan akan mempertemukan mereka. Jika saya berbohong, aku siap menceraikannya saat itu juga. Apakah kata-katamu bisa saya pegang? Tentu saja bisa. Kalau seandainya tidak, mana mungkin saya repot-repot kemari untuk meminta restu padamu. Sebagai suami sahnya Indri. Jadi anak kalian sudah lahir? Sudah. Dia laki-laki, saya bernama Aidan. Nama yang bagus. Alex menganggukkan kepalanya. Serahkan buku itu, saya membutuhkannya untuk menggugat ke pengadilan. Tidak perlu datang apalagi hadir begitu mendapatkan akta tersebut, saya akan mengirimkannya. Anda tinggalkan alamat di sini beserta nomor ponsel yang aktif, jika tidak atau Anda hanya menipu. Di rumah sakit ini dan ruangan ini dilengkapi CCTV yang bisa menyeret Anda ke jalur hukum kapanpun dan dimanapun. Tentu saja. Tanpa ada keraguan sama sekali, Wira meninggalkan seluruh persyaratan yang diinginkan Alex. Dia memiliki tekad yang bulat tak tergoyahkan dan berkata jujur tentunya ini bukanlah perkara sulit baginya. S2, siapa sosok pria itu? Katanya hanya sebentar, tapi kau menghilang selama 2 jam lebih. Owen langsung menyampaikan keluh kesahnya kepada Wira. Andai saja pria itu bisa datang lebih cepat dari ini, pastilah dia tidak perlu mendengarkan omelan dari Tiffany. Mau bagaimana lagi, Tuan? Sebenarnya saya juga ingin segera pulang, tapi sayangnya dia itu seorang dokter. Sedang melakukan operasi pula, otomatis saya harus menunggunya benar-benar selesai dengan segala urusannya. Terang Wira tampak bersemangat menjelaskan hasil pertemuannya dengan Alex barusan. Melihat bagaimana caramu menjelaskan pertemuan tadi, saya menebak semuanya berjalan lancar dan pastinya kau bisa bertanggung jawab atas anak itu. Wira mengangguk cepat, membenarkan apa yang Owen katakan padanya. Dia benar-benar berharap niatnya selama ini berjalan dengan baik agar dirinya tidak lagi dirasuki rasa bersalah. Baguslah kalau begitu, sekarang antarkan saya keluar. Kemana, Tuan? Tempat biasa, otak saya sakit mendengar ocehan Tiffany. Baik, Tuan, tapi saya ingin meminta waktu sekitar 15 menit untuk berbicara dengannya. Saya tunggu di mobil. Owen segera beranjak menuju mobilnya. Jika dia tetap duduk manis di ruang tamu, ketika Tiffany pulang nanti pastilah dia akan mendapatkan omelan lagi. Sama saat bertemu dengan Owen barusan, Wira tampak bersemangat menghampiri Indri yang sedang berada di kamarnya. Wanita itu tampak sedang menidurkan Aidan sedikit bersenandung halus agar menghadirkan ketenangan bagi buah hatinya itu. Aku mengganggu? Tanya Wira sedikit berbasa-basi agar dirinya tidak diamuk Indri. Masuklah. Bergegas Indri merapikan pakaiannya kembali dan menutupi dengan kerudung panjangnya. Meskipun Wira benar ayah biologis dari Aidan, tapi mereka belum memiliki hubungan apapun, otomatis dia tetap harus menjaga aura di depan pria itu. Aku sudah berhasil menemui Alex. Apa katanya? Dia akan segera mengurus perceraian dan kamu tidak perlu datang. Aku juga sudah menyerahkan buku itu kepadanya agar dia mengurus perceraian kalian sesegera mungkin. Apakah dia membahas tentang Ranti? Tentu saja. Alex berpesan agar kamu mau menemui Ranti dan Saka karena mereka berdua saat ini sedang kesulitan mencari di mana keberadaanmu. Indri menarik kedua sudut bibirnya. Sudah menduga pastilah Alex membawa nama Ranti dan Saka. Dia senang keberadaannya masih diinginkan oleh adiknya itu, tapi dia masih terlalu malu untuk menghampiri sepasang suami istri tersebut setelah apa yang dia lakukan di masa lalu. Kalau begitu aku pamit dulu, mau menemani Tuan Owen keluar. Tapi sebelumnya bolehkah aku minta sesuatu? Indri bergegas menghentikan langkah Wira sebelum keburu pria itu keluar dari kamar. Meminta apa? Katakanlah. Bolehkah aku makan sesuatu dari sore? Aku belum makan apa-apa. Aku Indri jujur sedari tadi dia ingin makan sesuatu tapi takut dimarahi.
Posisinya saat ini belum jelas hitam di atas putih, sehingga menyentuh makanan yang ada di sana tentu saja membuatnya enggan. Jangankan makan, minum air saja dia tidak sanggup, takut tiba-tiba saja ada yang memukul tangannya. "Kenapa kau tidak makan saja? Aku ini siapa, Wira? Kamu ayahnya Aidan tapi bukan suamiku. Tunggu di sini, aku akan sampaikan kepada asisten rumah tangga yang mengurus dapur. Kamu yakin hanya meminta izin kepada mereka saja karena tadi aku sempat dicecar oleh seorang wanita bernama Tiffany." "Mencecar bagaimana? Bolehkah aku tahu?" "Dia menyangka Aidan ini anaknya Owen. Aku menepis dan mengatakan kalau dia adalah anakmu, tapi dia malah memintaku untuk hamil anak dari Owen. Kalau tidak, dia akan membuat urusan denganku dan akan mengusirku jika Owen tidak menginginkan keberadaanku di sini. Bukankah ini sama seperti yang aku takutkan tadi sore? Kamu tunggu di sini, aku akan bicara dengan Tuan Owen." Bergegas Wira menuju ke dapur terlebih dahulu untuk mengambil makanan. Indri harus makan sesuatu sebelum anak mereka masuk angin. Setelah meletakkan begitu banyak makanan di atas nampan, Wira juga membawa 2 botol air mineral, buru-buru membawanya ke kamar dan mempersilahkan Indri untuk makan. Setelah mengantarkan Owen nanti, Wira berniat membeli susu untuknya. "Tuan tidak buru-buru, kan?" Ragu-ragu tapi akhirnya Wira berhasil mengajukan pertanyaan kepada Owen. "Tidak terlalu, ada apa? Saya ingin menyampaikan apa yang baru saja disampaikan Indri kepada saya, Tuan. Katakan secepat mungkin agar kita segera berangkat. Saya tidak bisa berlama-lama menunggu. Katanya tadi Nyonya Tiffany menghampiri dan meminta Indri untuk hamil anaknya Tuan, sehingga kita bahas ini nanti saja, dan asal kau tahu itulah yang membuat saya memintamu mengantarkan ke tempat biasa. Pusing rasanya mendengarkan ocehan Tiffany, dan kau tahu kan sebentar lagi dia akan pulang? Tapi Indri tidak bisa leluasa bergerak kalau tidak dapat konfirmasi apapun dari Tuan. Apa yang diinginkan Indri dari saya? Penegasan bahwasanya dia di sini memang diterima. Indri memiliki perasaan yang cukup halus sehingga dia tidak berani menyentuh apapun di rumah ini tanpa seizin Tuan." Owen berdecak. Terpaksa dia keluar dari mobil, memberitahu kepada asisten rumah tangga yang mengatur seluruh orang yang bekerja di sana. Meminta mereka untuk berkumpul di ruang tamu sebentar karena dia ingin memberikan sebuah pengumuman agar Indri bisa bergerak leluasa di rumah tersebut. Menarik nafas panjang, rasanya Owen malas melakukan hal yang tidak penting seperti ini, tapi apa daya, Indri sepertinya bukanlah orang yang suka semena-mena. "Kalian semua dengar, ini pengumuman bukan untuk dipertanyakan apalagi dikorek lebih jauh. Sekarang, saat ini, detik ini di rumah ini ada seorang wanita dan seorang bayi yang baru saja datang bersama saya dan Wira. Namanya Indri dan dia sebentar lagi akan menjadi istrinya Wira. Jangan kalian hiraukan keberadaannya, jangan pernah atur dia dan Wira, dan jangan larang dia melakukan apapun di rumah ini karena mulai detik ini dia menjadi tanggung jawab saya sebagai majikannya. Saya yang memiliki begitu banyak hutang budi kepada pria ini," terang Owen tanpa memutar-mutar pembicaraan. Langsung saja menyampaikan apa maksudnya mengumpulkan seluruh pekerja yang ada di sana. Semua orang mendengarkan dengan baik, tapi pengumuman ini yang datang secara tiba-tiba tentu saja menghadirkan pertanyaan di kepala mereka semua. Kalau ada yang berbuat macam-macam dengan Indri, segera angkat kaki dari rumah ini karena saya tidak menyukai yang namanya penindasan meskipun itu Tiffany orangnya. Atau dia yang meminta kalian melakukannya, tolaklah agar nyawa kalian tetap aman di dalam raga masing-masing." Menepuk 2 kali tangannya, Owen memerintahkan mereka semua untuk bubar. Cukup sekian pengumuman darinya sehingga mereka semua buru-buru beranjak pergi menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing yang masih belum selesai. "Puas kamu?" tanya Owen pada Wira. Wira mengangkat kedua jempolnya memuji bagaimana ketegasan yang ditunjukkan oleh sang majikan. Inilah yang membuat Wira betah bekerja di sana meskipun harus mendengarkan omelan demi omelan dari Tiffany. Dia di sana bekerja untuk Owen sehingga Wira berusaha keras menulikan telinganya ketika Tiffany berbicara. "Kita berangkat sekarang, Tuan?" Wira mempersilahkan Owen untuk berjalan terlebih dahulu menuju keluar, tapi sayangnya pria itu malah berbelok menuju anak tangga. "Kau saja sendiri, saya jenuh dan tiba-tiba saja malas," jawabnya tanpa menghentikan langkah sama sekali.
Wira tersenyum senang melihat Owen yang enggan keluar dari rumah. Daripada berpetualang lagi lebih baik majikannya itu istirahat agar tak lagi berbuat macam-macam di luar sana. Salah satu dari mereka mengadu kepadaku dan mengatakan kalau kamu itu membuat sebuah aturan yang sangat mengejutkan untuk wanita itu. Kenapa? Tanya Tiffany seraya melepaskan high heels 8 cm yang saat ini menghiasi kaki jenjangnya. Kenapa? Mereka tidak suka. Kalau tidak suka aku sudah memberikan pilihan dan meminta mereka untuk angkat kaki dari sini. Owen menyahut tanpa melepaskan tatapan dari ponselnya. Bukannya tidak suka. Tiffany menghampiri dan menjadikan lengan Owen sebagai penopang kepalanya. Hanya saja aku bertanya-tanya siapa gerangan dirinya kenapa kau begitu perhatian dan membuat aturan sebegitu ketat hanya untuk seorang pelayan? Itu bukan urusanmu jadi tutuplah mulutmu. Yakin mau aku tutup mulut? Apa yang kuinginkan Tiffany? Jengah juga rasanya sehingga kini Owen memusatkan perhatiannya kepada Tiffany. Aku mendapatkan job baru yaitu menjadi brand ambassador sabun mandi, bolehkah aku menerimanya? Sejak kapan kau membutuhkan izin dariku untuk bekerja? Biasanya kau selalu melangkah sendirian tanpa menoleh ke belakang. Pecah sudah tawa Tiffany mendengar penuturan Owen. Kamu benar. Selama ini aku tidak butuh izin, apalagi komentar darimu, tapi tiba-tiba saja kali ini aku ingin menjadi istri yang baik tak banyak tingkah, maka dari itu keinginanku untuk meminta izin tiba-tiba saja datang. Jangan bermulut manis di depanku karena aku tahu siapa dirimu. Cukup katakan saja apa maksudmu minta izin agar aku segera memberikannya. Bibir Tiffany mengerucut, tapi jari jemarinya berjalan di perut Owen seolah kini jari telunjuk dan jari tengahnya tengah berjalan di sana. Begini suamiku tercinta, selama ini aku mengambil iklan yang biasa saja, tidak ada yang menantang, berbeda dengan iklan kali ini sedikit terbuka dan basa-basa bersama model pria. Bukankah itu sudah biasa? Iya biasa kalau tayang di TV nasional, tapi ini tayang di sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang dewasa saja. Kau ingin menjadi brand ambassador sebuah sabun atau menjual tabuhmu dan mempertontonkannya? Jangan terlalu vulgar seperti itu, tidak baik. Rengek Tiffany memukul lengan Owen. Aku sudah memberitahu kisi-kisinya, diizinkan atau tidak nih? Kalau seandainya tidak ya sudah ceraikan aku, kalau ya kamu harus bela aku, kalau ini jatuh ke tangan kedua orang tuaku dan mertuaku tentunya. Tak ada gunanya. Meskipun tidak diizinkan kau tetap berangkat. Kau adalah suami yang sangat pintar, itulah yang membuatku tetap bertahan di sisimu, meskipun kita tidak saling mencintai satu sama lain. Sebuah kecup didaratkan Tiffany di bibir Owen. Aku layani malam ini, mau? Sebagai bentuk rasa terima kasihku karena kamu tidak menghambat langkah karirku. Tidak perlu. Tolak Owen meletakkan ponselnya di nakas. Matikan lampunya, aku ingin tidur. Jangan menolaklah sayang, nanti aku bisa berpikir kalau kamu itu selama ini ada main dengan Wira, makanya kamu sangat perhatian dan memanjakannya, meskipun dia hanya berstatus sebagai pengawal pribadimu. Kita akan melakukannya kalau kau bersedia memiliki anak dariku. Pilihan yang tidak akan pernah kupilih itulah yang kau gunakan untuk menutupi hubunganmu dengan Wira selama ini kan? Jangan mengada-ngada. Owen melirik tajam ke arah Tiffany yang berbicara seenaknya saja. Memang dia sangat perhatian dan menyayangi Wira, tapi tidak seperti yang dituduhkan Tiffany padanya. Kalau seandainya tidak mengada-ngada, ayo lakukan. Paksa Tiffany, tapi tetap Owen enggan menggubris. Bahkan kini dia membelakangi istrinya itu. Terserah Tiffany akan melakukan apa, yang jelas saat ini dia akan istirahat. Tiffany mendengkus, sedikit menendang kaki Owen sebelum beringsut turun dari ranjang. Dia menatap suaminya itu dari kejauhan, bertahun-tahun menikah, tapi mereka belum pernah melakukan dalam artian sesungguhnya. Owen lebih suka berpetualang di luar dan dirinya pun menghabiskan waktu dengan pekerjaan. Beradu argumen merupakan makanan sehari-hari, tak satu pikiran merupakan hal yang sudah biasa bagi mereka berdua. Entah sampai kapan pernikahan tak sehat itu akan berlangsung. Tiffany tidak tahu, daripada pusing memikirkan rumah tangganya yang tidak berujung, dia memutuskan untuk bersih-bersih dan segera tidur. Sedangkan Owen kembali membuka mata dan memijat pelipisnya yang terasa sakit dan berdenyut.
Sama halnya dengan Tiffany, dia sedang berpikir sampai kapan pernikahannya, dan Tiffany berlangsung sedangkan hingga detik ini dia tidak memiliki perasaan apapun kepada wanita itu. Owen juga tahu selama ini Tiffany suka berpetualang dengan begitu banyak pria, meskipun sudah berstatus sebagai istrinya, maka dari itu untuk membalas semuanya Owen memutuskan untuk menyewa wanita yang katanya bisa melayani pria cukup dengan membayar dengan uang. Namun nyatanya apa? Begitu sampai di kamar, Wira sudah meninggalkannya berduaan dengan wanita sewaannya tersebut, maka Owen hanya akan menutup mata membiarkan wanita yang dibayarnya itu duduk memperhatikannya. Terkadang wanita tersebut bertanya apa gerangan yang membuatnya menyewa tanpa menyentuh. Owen hanya menjawab, "Curahkan saja isi hatimu, saya akan menjadi teman curhatmu." Dan tersebut tidak ada yang tahu sampai detik ini termasuk Wira yang bisa dikatakan orang yang sangat dekat dengan Owen saat ini. Sebatas alasan. Rasanya masih canggung beraktivitas di rumah mewah tersebut, meskipun hampir 1 minggu Indri tinggal bersama namun, dia sudah bisa berbicara banyak hal dengan asisten rumah tangga yang bekerja di sana. Seperti pagi ini, mumpung Aidan masih tidur, Indri sudah berada di dapur untuk memasak sarapan hal yang sudah digelutinya sejak 2 hari terakhir karena asisten rumah tangga yang mengurus bagian dapur sedang sakit dan cuti sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. "Masakanmu enak, yang lain pada komen seperti itu," puji seorang wanita parubaya seraya menghampiri Indri yang sedang memindahkan masakannya dari wajan ke sebuah mangkuk berukuran besar. "Syukurlah kalau begitu, Bi. Oh, ya katanya kamu itu calon istrinya Wira?" Indri mengangguk. Akhirnya ada yang mempertanyakan ini padanya. "Ngomong-ngomong, kamu dan Wira kenal di mana kok kalian sudah bisa punya anak? Setahu Bibi, Wira itu selalu pergi kemanapun Tuan Owen pergi. Ceritanya panjang, Bi. Pokoknya Aidan itu terlahir karena kesalahan kami berdua. Hanya kesalahpahaman, tapi tak apa mungkin ini merupakan cara Tuhan untuk mempertemukan kami dan ingin kami bersatu dalam tali pernikahan." Terangnya tak mau lagi mengusik tentang masa lalu. Malu saja rasanya kalau membahas tentang kejadian waktu itu di mana dia tak sadar ada seorang pria yang telah memakai tubuhnya. Pria yang mendapatkan bayaran pula asalkan bisa menanam benih dan membuatnya hamil. "Baiklah kalau begitu." Bibi memaksakan senyumannya. Sial lagi hari ini tidak bisa mendapatkan informasi untuk disetorkan pada Tiffany. Kalau seandainya berhasil lumayan 1 juta didapatkannya secara cuma-cuma hanya dengan mengorek informasi dari Indri, dan itu adalah salah satu alasan yang membuat asisten rumah tangga di sana mulai mengajak Indri berbicara meskipun dalam hati mereka dongkol. Bertahun-tahun bekerja di sana, kenapa harus Indri yang mendapatkan perlakuan khusus? Tidak terlalu banyak bekerja, tapi katanya gaji yang akan didapatkan Indri sama dengan mereka. Pagi-pagi bukannya bekerja, tapi malah ngerumpi. Tiffany membubarkan asisten rumah tangga yang ikut menyimak tak jauh dari tempat Indri dan Bibi berbicara. Mereka juga berusaha mencuri informasi agar bisa lebih cepat disetorkan kepada Tiffany, tapi sayangnya kali ini gagal lagi, dan malah kepergok Tiffany. Mereka sedang bersantai. "Dan untukmu." Tiffany melambaikan tangan agar Indri mendekat. "Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Kalau sudah, temui saya di ruang keluarga, ada banyak hal yang ingin saya pertanyakan kepadamu tentang Wira dan Owen." Indri mengangguk membiarkan Bibi mengurus sisa pekerjaannya yang hanya tinggal menghidangkan makanan di meja makan. Buru-buru Indri menghampiri Tiffany. "Jadi bagaimana? Apakah kau sudah memikirkan tawaran saya waktu itu? Tawaran untuk mengandung bayinya Tuan Owen?" Indri berusaha mengumpulkan memorinya dan hanya menemukan satu tawaran itu saja yang diberikan Tiffany untuknya. "Benar, jadi bagaimana jawabanmu?" Indri menggelengkan kepalanya. "Maaf Nyonya, saya tidak bisa melakukan itu karena saya sudah memiliki janji dengan Wira. Saya juga tidak mungkin melakukannya lagi tanpa ada tali pernikahan, jadi, maaf. Tenang saja, kau bisa menikah secara siri dengan Owen. Tak apa memiliki madu daripada aku didesak untuk hamil," keluh Tiffany. "Tapi, saya tetap tidak bisa karena sudah lebih dahulu menerima tawaran Wira untuk menikah. Aidan jauh lebih membutuhkan ayahnya dibandingkan orang lain.
Kau tetap tidak mau menerima padahal saya menawarkan begitu banyak uang untukmu? Apalagi yang sedang kau rencanakan, Tiffany? Owen memotong. Pagi-pagi dia sudah mendengar bisik-bisik yang menyebutkan bahwa Indri sedang menghadap Tiffany di ruang keluarga mereka, semakin iri saja melihat Indri yang lebih sering berbicara empat mata dengan majikan mereka. Itulah yang mendorong Owen untuk segera memastikan apa yang sedang dilakukan sang istri pada Indri. Video itu bocor. Mama memintaku melahirkan seorang anak agar tidak dicoret dari harta warisan. Salahmu sendiri kenapa mengambil pekerjaan yang memiliki risiko yang sangat besar. Kamu kok jadi nyalahin aku seperti ini? Kamu seharusnya ngaca dan introspeksi diri selama ini. Kamu tidak pernah bisa membahagiakan aku kan? Jadi sekarang kamu harus tanggung jawab dan bantu aku lepas dari ancaman mama. Kalau begitu ayo kita ke kamar penuhi keinginan mama. Ajak Owen seraya meraih pergelangan tangan Tiffany dan menyeretnya keluar, tapi sayangnya wanita itu malah berontak meminta untuk dilepaskan karena dia tidak ingin memiliki anak. Dia menganggap kehamilan bisa menghambat seluruh aktivitasnya selama beberapa bulan. Harus vakum karena perutnya pasti akan membuncit. Belum lagi kedua dadanya yang harus mengalami perubahan signifikan setelah memberikan ASI. Melihat teman-temannya yang lain menjadikan Tiffany sosok yang semakin gan memiliki anak, apalagi saat bekerja terkadang temannya harus menerima panggilan masuk dari babysitter atau orang tuanya yang mengasuh di rumah. Suara rengekan dan tangisan bayi merupakan hal yang sangat dibencinya, maka dari itu hingga sekarang Tiffany belum rencana untuk memiliki anak, baik anak angkat, anak tiri apalagi anak kandung. Tapi, apa dah, warisan akan hilang jika terus menunda. Kalau begitu, aku tidak mau tahu lagi semua tentangmu. Owen melepaskan cengkeraman tangannya di pergelangan tangan Tiffany. Istrinya ini keras kepala, bahkan lebih keras dibandingkan batu karang yang terkadang masih bisa menyerah kalau terlalu sering diampas ombak. Kalau begitu usir wanita ini dari sini, karena aku tidak suka dia ada di sini, aku malas menambah beban baik pikiran dan materi. Tiffany malah menunjuk Indri yang sedari tadi hanya diam saja memperhatikan interaksi antara mereka berdua. Bingung harus melakukan apa, tentu saja Indri memilih tidak ikut campur, takut malah kena semprot lagi. Kenapa kau malah mempermasalahkan keberadaan Indri di sini? Kenapa? Apa karena dia calon istrinya Wira, jadi kamu tidak bisa berlaku tegas, kamu takut Maira akan pergi dari sini, karena kamu sudah terlanjur jatuh cinta kepadanya, kan? Kau juga? Tiffany menyentuh pipinya yang terasa panas. Suara tamparan menggelegar di ruang keluarga tersebut. Ini kali pertama Owen melayangkan tangannya di pipi sang istri. Memang kurang ajar, tapi apa daya mulut Tiffany tidak bisa dikontrol sama sekali, bisa-bisanya istrinya ini menuduhnya sebagai pria yang tak benar. Daripada dituduh sekeji tadi, Owen lebih suka dianggap sebagai pria yang suka jajan di luar, dibandingkan mencintai Wira, hal yang tidak pernah sekalipun terpikirkan olehnya. Apa yang saat ini diberikan kepada Wira merupakan rasa balas budinya kepada pria itu. Andai saja di malam saat dirinya kecopetan Wira tidak datang, bisa dipastikan dia kehilangan beberapa data penting yang ada di dalam tasnya. Owen juga akan mengeluarkan begitu banyak uang untuk mengganti rugi proyek yang pastinya akan gagal jika semua berkas tersebut hilang. Namun sayangnya Tiffany tidak pernah mau tahu tentang pekerjaan yang selama ini digeluti. Wanita itu hanya menjadikannya sebagai alat untuk mendapatkan izin menjadi seorang artis, bisa bertindak seenaknya saja sendiri dan tak lagi dikekang sama hidup bersama kedua orang tuanya. S4, rasa cintakah? Hal yang rutin dilakukan Tiffany setiap kali selesai berdebat dengan Owen adalah kabur. Dia akan angkat kaki dari rumah dan menghilang berhari-hari ini. Bukanlah perkara yang baru lagi, sehingga Owen tak terlalu memusingkan hal tersebut. Dia menghampiri Indri yang sudah dari tadi tak sanggup berkata-kata. Istirahatlah, kau pasti lelah. Tuturnya seraya beranjak pergi. Kalau sudah seperti ini, Owen akan menyuruh Wira dan meminta pria itu mengantarkannya ke suatu tempat. Ada apa? Wira berkemas seraya menghampiri Indri. Tadinya dia baru saja selesai mandi dan ingin beristirahat, tapi tiba-tiba saja Owen menghubunginya dan meminta segera berkemas. Kini pria itu tengah menunggunya di mobil,
Owen juga meminta Wira bergerak secepat mungkin karena saat ini otaknya terasa ingin meledak usai beradu argumen dengan Tiffany. Ribut sama Nyonya Tiffany. Masalah apa? Gak tahu, kamu hampiri saja dia, pasti sampai di mobil nanti dia akan menceritakannya kepadamu. Oh, baiklah. Owen menyerahkan ponselnya pada Indri. Katanya Alex ingin berbicara denganmu, jadi ini ku tinggal di sini saja. Besok aku akan membelikanmu ponsel baru agar bisa menghubungimu kapanpun tanpa harus menumpang lagi padaku. Mengusap pucuk kepala Indri sebelum berlari menuju pintu utama. Buru-buru sekali Wira menghampiri majikannya sebelum Owen mengamuk lagi. Indri tidak mengucapkan apapun, dia hanya membawa ponsel tersebut menuju kamarnya. Takut terlalu lama ditinggal nantinya Aidan malah menangis dan di sana tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di kamar, Indri cukup lega seolah tahu bagaimana kini kondisi ibunya Aidan tak rewel sama sekali. Baru saja ingin duduk di tepi ranjang, Indri sudah terkejut ulah ponsel Wira yang saat ini berada di dalam genggamannya. Nyaris saja ponsel tersebut terjatuh ke lantai jikalau Indri tidak buru-buru menyambutnya kembali. Dokter Alex! Gumamnya membaca siapa gerangan yang saat ini menghubungi ponsel Wira. Tadi pria itu telah berpesan Alex akan segera menghubunginya, jadi dia tidak terlalu terkejut lagi. Bagaimana kabarmu? Tanya Alex seakan sudah mengetahui pasti Indri lah yang akan menerima panggilan masuk darinya. Baik. Jawabnya singkat seraya menoleh ke arah Aidan yang masih tertidur. Aku dengar saat ini kamu berada di sebuah rumah, tinggal bersama seorang pria bernama Wira. Katanya dialah yang mengambilnya semua darimu dan berniat untuk bertanggung jawab. Dia juga datang padaku dan memintaku untuk mengurus perceraian kita, benarkah demikian? Benar. Baiklah, kalau begitu besok adalah sidang perdana kita, kamu tidak perlu datang. Aku sudah tahu. Oke, itu artinya seluruh urusan kita sudah selesai, kini yang menjadi permasalahannya adalah Ranti. Tidakkah ada keinginanmu untuk mengunjunginya? Tak lama lagi dia akan melahirkan. Aku tak peduli. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Kamu yang membuat kesalahan kepada Ranti, tapi kenapa kamulah yang menghindar seolah-olah Rantilah yang menyakitimu? Kenapa kau selalu saja ikut campur dalam urusan hidupku? Aku tidak ingin bertemu dengannya bukan karena akulah yang bersalah dan dia tidak. Aku tidak ingin bertemu dengannya karena aku malu dan takut kenangan buruk itu kembali teringat oleh adikku itu. Aku ingin dia bahagia, maka dari itu aku juga akan mengejar bahagiaku di sini sendiri. Aku paham bagaimana perasaanmu. Ya, sudah kalau begitu istirahatlah, aku hanya ingin menyampaikan itu. Tidak ada yang istirahat pukul segini, masih terlalu pagi untuk tidur kembali. Ah, ya, kau benar. Alex mengusap tengkuknya. Kalau begitu selamat beraktivitas, aku pun akan mengurus pasienku yang ada di sini. Terima kasih untuk segalanya. Ungkapan terima kasih itu bisa kuterima jikalau kau memang di sana hidup dengan baik. Kau itu wanita yang baik, hanya saja salah pergaulan. Aku berharap apa yang selama ini kamu jalani dan lakukan bisa dijadikan pedoman hidup agar tak mengulangi lagi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Perbaikilah ibadahmu agar kau selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Hanya itu yang bisa aku sampaikan kepadamu, jaga diri baik-baik, begitu pula dengan Aidan. Nama yang bagus, kalian memang pandai dalam menentukan nama untuk buah hati kalian berdua. Alex mengakhiri panggilan yang tersambung dengan Indri. Dia menyentuh dadanya, entah kenapa ada perasaan aneh saat berbicara dengan Indri. Dulu saat wanita itu masih tinggal bersamanya dia tidak terlalu menghiraukan, tapi kenapa setelah Indri menjauh dia malah merasakan sesuatu yang aneh seperti ini? Menggelengkan kepalanya, Alex mengusir jauh-jauh perasaan tersebut. Tidak ingin jatuh cinta kepada Indri yang akan membuat posisi Diana malah bergeser dari hatinya. Lagi pula dia tidak pantas mengejar Indri lagi mengingat saat ini wanita itu sudah menemukan ayah biologis dari buah hatinya. Lebih baik Indri menjaga yang sudah ada daripada memulai sesuatu yang buruk dengannya. Alex juga sadar diri keberadaan Indri tidak akan pernah diterima di keluarga besarnya, terutama sang ibu yang telah mewanti-wanti dan menggaris hitamkan keberadaan Indri jikalau tetap kembali ke rumah mereka. Masih pagi, Tuan. Kita akan kemana? Wira akhirnya berani membuka suara setelah Owen melemparkan ponselnya ke dashboard mobil.
Pria itu tampak mulai bisa mengendalikan amarahnya usai perdebatan panjang dengan Tiffany barusan. Kemana saja usahakan cari tempat yang sudah buka jam segini. Masih pada tutup, mereka semua beraktivitas di malam hari, otomatis saat ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk istirahat. Jadi kita kemana? Terserah kemana saja. Wira menganggukkan kepalanya. Kalau sudah seperti ini, tempat pertama yang harus didatanginya adalah SPBU. Mengisi bahan bakar mobil hingga full barulah membawa Owen berputar, mengitari kota tanpa tujuan sampai pria itu lelah dan memintanya untuk berhenti. Bisa-bisanya dia menuduhku memiliki perasaan padamu. Apa tuan? Dalam hitungan detik decitan suara ban mobil yang beradu dengan aspal pun terdengar. Secara mendadak Wira menghentikan laju mobil yang sedang lumayan kencang. Sontak saja hal tersebut membuat Owen sedikit terkejut. Untung dirinya masih menggunakan sabuk pengaman sehingga tidak membentur dashboard mobil. Maaf tuan, saya. Tidak apa. Saya sendiri pun terkejut mendengar wanita itu bisa berkata seperti tadi. Entah apa yang ada dalam pikirannya sampai-sampai dia memvonis kita seperti itu. Memangnya tadi tuan dan nyonya sedang membahas apa? Kenapa malah menyeret nama saya segala? Dan kalau seandainya saya perempuan wajar, tapi saya laki-laki, tentu saja itu namanya kurang ajar. Alasannya simple. Karena saya terlalu membela kamu, sehingga dia menganggap apa yang selama ini saya serahkan kepadamu merupakan sebuah kesalahan, merupakan cara saya menahanmu agar tidak pergi. Wira meneguk ludahnya kuat melirik Owen yang saat ini duduk di sampingnya. Entah apa pembicaraan antara Owen dan Tiffany bisa-bisa menyenggol dirinya, yang tak seharus diikut sertakan dalam pembahasan. Lupakan saja sekarang bahwa saya pulang, kepala ini rasanya mau pecah memikirkan tindak tanduk Tiffany di luar sana. Memangnya nyonya melakukan kesalahan apa lagi tuan? Bukankah belakangan ini interaksi antara tuan dan nyonya mulai berkurang? Dia membintangi sebuah iklan dan menjadi brand ambassador sebuah merek produk, tapi sayangnya apa yang dia lakukan dalam artian yang sesungguhnya memakai model pria segala agar iklan tersebut cepat trending di sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh usia tertentu. Awalnya saya sudah memberikan peringatan kepadanya agar memikirkan lagi, karena saya sendiri sudah yakin pastilah kedua orang tuanya akan mempermasalahkan hal tersebut, karena mengingat pernikahan kami merupakan alat untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi. Namun nyatanya, Tiffany tetap melakukannya di belakang saya. Ya, meskipun dia sudah meminta izin terlebih dahulu, tetap saja hal tersebut merupakan sebuah kesalahan dan harus dibumi hanguskan. Namun kali ini bukan hanya sekedar teguran semata. Tiffany diancam akan didepak dari daftar ahli waris jikalau iklan tersebut tidak dihentikan. Kalau iklan baru rilis dan dia menjadi brand ambassador, saya rasa bukanlah perkara mudah bagi nyonya untuk mundur. Selain karirnya yang akan hancur, tentu saja ada penalti yang harus dibayar. Owen menarik nafas. Kalau untuk penalti, saya rasa bukan masalah yang besar karena kekayaan orang tua Tiffany itu tidak perlu diragukan lagi. Dia juga memiliki tabungan yang pastinya banyak karena selama ini telah melanglang buana ke sana kemari. Yang menjadi permasalahannya adalah karir. Seperti yang kau ketahui, Tiffany akan menghalalkan segala cara agar dirinya menjadi supermodel go internasional. Maka dari itu, dia mengambil jalan ini demi menaikkan popularitasnya dengan sensasi dan kontroversi. Maka dari itu tuan dan nyonya ribut. Kalau hanya sekedar menghentikan atau karir dia hancur bukanlah urusan saya. Dari awal saya juga sudah melarangnya, dan seperti yang kau ketahui, apa yang saya miliki saat ini bisa dikatakan lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupannya yang begitu glamor. Tapi, untuk mempertahankan dirinya menjadi daftar ahli waris adalah anak. Kedua orang tuanya akan membebaskan apapun yang akan dia lakukan, tapi harus menghadirkan cucu untuk mereka. Seperti yang kau ketahui, dia satu-satunya anak perempuan disayang pula, tapi malah konslet duluan. Tinggal hamili saja tuan, lalu kenapa malam pusing? Owen melirik tajam pada Wira yang berbicara seenaknya saja. Kamu kalau bicara itu tak pernah dipikirkan? Kalau seandainya itu bisa, tak perlu selama ini saya pusing mendengar ocehan ibu saya yang meminta cucu, karena sampai detik ini Tiffany belum ada keinginan memiliki buah hati. Baik dengan saya maupun dengan yang lain. Dia hanya berpetualang ke sana kemari tanpa memiliki komitmen apapun. Kebanyakan model memang seperti itu demi menjaga penampilannya. Wira menambahkan, pernyataan Owen sudah cukup lama menjadi pengawal Owen. Tentu saja Wira mulai mengetahui seluk-beluk tentang kehidupan atasannya ini. S2, pulanglah.
Indri senang setelah 4 minggu berlalu akhirnya dia bisa mendapatkan akta cerai. Dengan demikian dia bisa menikah dengan Wira, seminggu setelah akta tersebut diterima. Kau yakin acaranya sederhana seperti ini saja? Owen menghampiri Wira yang sedang mempersiapkan diri menuju kantor urusan agama. Hari ini dia dan Indri akan menikah sesuai dengan apa yang mereka rencanakan selama ini. Agar Aidan segera memiliki identitas yang sah di negara tempat mereka tinggal. Ya, Tuan. Tidak perlu terlalu banyak acara dan sebagainya, aku tidak ingin merusak kepercayaan Indri. Dia mengatakan kepadaku tak apa hanya menikah saja, tidak perlu ada pesta atau perayaan apapun, cukup sah di mata agama dan tercatat di negara, rasanya itu sudah lebih dari cukup. Baiklah kalau memang itu yang kau inginkan. Owen menganggukkan kepalanya. Memindai Wira dari ujung kaki hingga rambut. Ternyata kalau didandani seperti ini kau tampan juga. Pujinya tak memiliki maksud apa-apa, tapi entah kenapa tiba-tiba saja membuat Wira sedikit bergidik ngeri yang akhirnya menuntun Owen melabuhkan sebuah pukulan di lengannya. Kau jangan berpikiran yang tidak-tidak, aku hanya menyampaikan apa yang kulihat, jangan gila sama seperti Tiffany. Tidak Tuan. Hanya bercanda saja. Ngomong-ngomong masalah Nyonya, apakah Tuan sudah tahu di mana kini dia berada? Owen menggelengkan kepalanya. Tidak. Dan tak ingin tahu apa-apa lagi. Bagaimana dengan Tuan dan Nyonya besar? Apakah mereka bisa menerima kepergian Nyonya Tiffany? Kedua orang tuaku tidak terlalu memikirkan masalah ini karena semua sudah berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada, tapi berbeda dengan kedua orang tua Tiffany yang merasa dirugikan. Dalam masalah ini putrinya pergi sedangkan mereka sudah kehilangan begitu banyak modal untuk membangkitkan kembali perusahaan kedua orang tuaku. Terangnya begitu santai, tak memikirkan di mana kini keberadaan Tiffany. Lebih 3 minggu wanita itu menghilang dan tak memberikan kabar sama sekali. Beruntung saja ketika Tiffany angkat kaki, wanita itu tidak melaporkan apapun tentang pertengkaran hebat mereka di ruang keluarga waktu itu. Andai saja kedua mertuanya tahu dirinya telah pandai main tangan kepada Tiffany, tentu saja ini tidak akan berjalan baik seperti sekarang. Pakailah ini. Owen menyerahkan kunci mobil kepada Wira. Hari ini dia akan menunggu di rumah dan membiarkan pria itu menyelesaikan pernikahannya dengan Indri. Owen tidak mau ikut campur dalam urusan Wira dan calon istrinya, takut dirinya malah dibawa-bawa kalau terjadi masalah, mengingat Indri baru saja mendapatkan akta cerai Wira, malah terburu-buru menikahi wanita itu. Begitu besar rasa terima kasih Wira kepada Owen. Begitu banyak kebaikan yang diberikan pria itu kepadanya, sehingga dia bisa bertemu dengan Indri dan menunaikan janjinya selama ini. Terlebih lagi kini Owen juga memberikannya akses untuk menikah tanpa ada imbalan apapun, bahkan untuk mengurus pernikahannya dengan Indri di kantor kawal. Owen pula lah yang memberinya uang. Ikut membawa Aidan bersama mereka berdua, Indri dan Wira tak membutuhkan waktu lama untuk sah menjadi sepasang suami istri. Tadinya mereka berniat ingin langsung pulang saja, takut Owen nanti membutuhkan mobil yang saat ini mereka pakai. Indri juga tahu Wira ini adalah pengawal pribadi Owen, tentu saja tidak bisa berlama-lama berada di luar tanpa pria itu. Barusan aku sudah izin kepada Tuan Owen untuk pulang sedikit telat, untuk berjaga-jaga saja, mana tahu kamu ingin pergi ke suatu tempat. Tutur Wira menyebutkan bahwasanya sebelum berangkat tadi dia sempat meminta izin kepada Owen. Awalnya Indri tidak berniat untuk pergi kemana-mana, dia ingin begitu selesai melangsungkan pernikahan dengan Wira, langsung saja pulang ke rumah. Namun tiba-tiba saja dia mengingat seseorang, apakah ini waktunya dia bertemu dengannya? Mumpung saat ini dia telah menikah dan memiliki suami, tentu saja sangat percaya diri menghampiri Ranti. Sumpah demi apapun Indri sangat merindukan adik sekaligus satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kalau tidak keberatan aku ingin bertemu dengan adikku. Ungkapnya sedikit malu menyampaikan hal tersebut kepada Wira karena selama ini pria itu terus saja memintanya untuk bertemu dengan Ranti, tapi Indri terus-menerus menolak dengan dalih takut sang adik masih menyimpan amarah untuknya. Tentu saja tidak. Kamu tahu kan mereka tinggal di mana? Indri menganggukkan kepalanya. Tahu, tapi aku tidak tahu apakah mereka masih tinggal di sana atau tidak. Aku masih menyimpan nomornya Alex. Tanyakan padanya, pastilah dia tahu di mana keberadaan adikmu itu.
Bukankah Alex itu berteman dengan adik iparmu? Indri mengangguk, mengambil ponsel Wira. Dia memang sudah memiliki ponsel yang dibelikan Wira beberapa minggu yang lalu, tapi sayangnya dia tidak menyimpan nomor Alex. Hanya nomor ponsel Wira saja. Tidak ingin ada yang mengetahui nomor ponselnya untuk sementara waktu ini. Indri memutuskan untuk memakai ponsel suaminya ini untuk menghubungi Alex, mempertanyakan di mana gerangan keberadaan Ranti dan Saka. Apakah masih tinggal di rumah yang lama atau sudah pindah? Sekalian Indri juga ingin memberitahu kepada Alex bahwasanya dia dan Wira telah menikah. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih karena tidak mempersulit perceraian mereka. Masih? Alex menjawab. Sekitar 2 minggu yang lalu adikmu baru melahirkan. Benarkah? Tanyanya tampak antusias. Benar. Anaknya perempuan datanglah ke sana belakangan ini. Ranti sering mempertanyakanmu kepadaku dan Saka. Ranti masih ingin tahu di mana kamu berada karena katanya dia sangat merindukanmu. Terang Alex menyampaikan apa yang belakangan ini dipertanyakan Ranti kepadanya. Terlebih lagi saat wanita itu ingin melahirkan buah hatinya tanpa didampingi Saka pula. Tak ada yang diinginkan Ranti sekarang selain bertemu dengan Indri. Dia sudah memiliki segalanya. Suami, anak, bahkan kehidupan yang sangat layak, tapi semua itu terasa timpang saat dirinya belum bisa menemukan keberadaan Indri. Ya, meskipun selama ini Indri selalu memantau keadaan Ranti dari Alex. Kira-kira kalau aku datang ke sana bisa diterima dengan baik tidak? Masih ragu, Indri tetap mempertanyakan dan meminta pendapat kepada Alex, orang yang saat ini bisa digunakannya sebagai akses untuk mengetahui kabar Ranti dan Saka. Tentu saja, bagaimanapun kamu itu adalah kakaknya, seperti yang sering aku katakan kepadamu, mereka berdua terus mencari di mana keberadaanmu. Andai saja kau tidak melarang, pastilah aku sudah memberitahu di mana alamat rumah suamimu agar kalian bisa bertemu. Terima kasih selama ini telah menjaga amanah dariku. Hari ini aku memutuskan untuk pulang sekalian memperkenalkan Wira. Pulanglah. Terima kasih atas bantuannya, ya, Mas. Tutur Indri tulus. Sangat-sangat berterima kasih Alex mau menjembataninya selama ini, sehingga dia memiliki sedikit rasa percaya diri untuk menghampiri Ranti, berharap apa yang selama ini dia bayangkan menjadi kenyataan, bisa bertemu dan memeluk kembali adiknya itu.